Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini ceritanya kita mau ke Bogor. Kita mau bertamu ke salah satu teman kita. Dia seorang pilot juga. Pasti teman-teman penasaran kan siapa teman kita ini? Ikuti terus ya. Sampai jumpa. Halo teman-teman yang masih penasaran, bintang tamu kita hari ini adalah Ali Syakib. Ya, dari tadi pasti bertanya nih teman-teman, apa namanya, siapa bintang tamu dari jalan gua ngasih tahu. Oh, kita mau bertamu nih ke rumahnya pilot juga ya kan. Pokoknya masih bersangkutan dengan dunia penerbangan ya, pilot ya. Iya. Tapi jarang banyak ada yang tahu lah kalau gue dulu pernah sekolah pilot. Betul. Jadi ini Ali adalah kebetulan satu angkatan saya. Iya, di Draya. Di flying school dulu di Draya. Satu angkatan, satu beliau, kelas. Satu kelas juga dulu. Solonya hampir berbarengan juga, lulus juga hampir berbarengan. Tapi Ali menyimpang ke kanan menjadi seorang selebritis dan berhasil solo bareng. Solo flight. Terbang Solo flight itu adalah ini solo flight. Kan, ya. Buat dapetin SPL itu nggak mudah loh. Jadi kita harus mengikuti beberapa tahap. Yaitu dari tes kesehatan, knowledge juga, bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang dari government check, baru Tes dari dia SKU juga ya kalau nggak salah. Ya, di waktu yang bahasa Inggris kan kita masih di Komtes itu. Komtes ya. Setelah lulus baru dikeluarkanlah SPL buat kita gitu. Nah, setelah SPL bukan sampai situ doang, masih banyak juga kan beberapa tahap juga ya. Ada yang namanya pre-solo. Nah, aptitude dulu kan, tes aptitude. Oh benar, sorry. Yeah. Aptitude dulu kita dilihat kita bakatnya untuk merasakan dari gerak pesawat ya. Ada beberapa orang yang di dalam kokpit baru terbang terus dia nggak bisa ngerasakan ini lurus atau enggak ya. Ini balance pesawatnya, posisi desain. Iya, dia nggak tahu kalau lagi desain atau lagi climbing atau lagi cruising. Nah, biasanya instruktur akan ngarahin, coba kamu lihat satu titik itu, awan misalnya, tembak awan itu. Nah, kalau misalnya bisa ngikutin baru kita dinyatakan kalau kita lulus aptitude test. Maksudnya di aptitude itu juga kan beberapa orang pasti bakal dikasih tahu gitu. Aptitude itu kan kalau nggak salah waktu angkatan kita tuh 1 jam sampai 2 jam ya. Bahkan orang suka lebih, tapi ada beberapa juga udah dikasih lebih tapi dia nggak merasakan ya. Kadang suka dikasih arahan juga kan kalau nggak salah sama instruktur kalau kalian nggak bakat atau apapun itu. Jadi sebenarnya masuk sekolah pilot tuh nggak semudah seperti yang dibayangkan. Iya, dan kemudian satu lagi itu biasanya fisik. Instruktur ada yang suka iseng ngasih manuver. Iya. Betul. Kalau baru satu kali belok terus udah pusing muntah tuh biasanya gagal tuh. Iya. Kadang kita dulu kalau misalnya mau terbang tuh selalu dibilang lu bawa kresek. Iya. Atau kan kalau udah pakai off-road, nggak buka sleting tinggal di dalam itu. Iya. Tapi alhamdulillah sih waktu kita enggak ya. Iya, itu kita sebutkan di sekolah swasta ya. Kalau misalnya di sekolah negeri gimana Kak Karis? Sama ya? Variannya sama, cuman yang membedakan itu karena kalau di lu bayar gua enggak itu. Oh iya, siap. Betul. Gratisan. Kalau tahapannya juga sama ya, dari sama, tes baru keluar SPL juga. Jadi kalau di swasta itu kan mostly lebih independen ya, belajarnya kita lebih bebas gitu. Terus sharing sama instruktur juga lebih bebas. Kalau di tempat gue justru malah lu belajar tuh ada schedule yang nggak boleh lu tinggalin. Terus kalau tinggalin ya lu ketinggalan sama yang lain. Dan lu nggak bisa kayak bebas gitu mau sharing sama instruktur. Itu kekurangannya. Tapi kelebihannya ya itu gua gratis. Itu aja. Ada plus minusnya. Terus katanya kalau nggak salah tuh di negeri itu ada beberapa lu nggak bisa melewati stage ini bersama angkatan lo, dia bakal di drop out. Itu benar. Betul. Jadi drop out karena kan gratis ya. Jadi lu harus benar-benar ngejar target. Kalau lu udah gratis terus lu molor,
lu sama aja ngerugin orang yang ngebiayain lu gitu. Kan kalau di swasta mah kalau misalkan ada angkatan yang tertinggal ya udah lu ikutin irama aja. Iya, mungkin juga ditungguin sama angkatan suatu angkatan. Berarti kalau di negeri dia sedikit lebih ketat ya. Betul. Tapi ngomong-ngomong setelah sekian lama malang melintang, lu masih ingat terbang-terbang itu, Le? Sebenarnya ada beberapa kayak prosedur yang masih gue inget banget gitu. Masih ada beberapa sih, tapi kayak misalkan kalau pembelajaran kayak yang di atasnya kayak intercept, KDR, paralel gitu ya mungkin harus diulang lagi ya. Tapi basically sih dari awal-awal kayak prosedur kayak apa yang lainnya sih insya Allah hafal. Tinggal baca aja sih COC-nya. Benar, itu kan tadi lu bilang KDR, apa intercept itu. That's why makanya instrument rating itu harus diupdate setiap 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Makanya ada expirednya, kalau enggak ya emang lupa gitu. Ya jadi Ali juga pernah sharing juga nggak tahu benar nggak tahu nggak, bahkan Captain aja tuh kalau misalnya udah lama nggak terbang dia untuk menghafalkan KDR tuh harus buka-buka buku lagi ya. Tapi emang ada perbedaan sih antara di pesawat kecil sama pesawat besar. Ya ternyata lebih mudah di pesawat besar loh. Pesawat besar. Iya, pesawat dia kita lebih mudah buat intercept. Jadinya nggak, kalau dulu kan waktu sekolah kalau kita inget ada rumus-rumusnya tuh. Rumus teardrop atau apa teardrop namanya direct. Nah kalau di sini cuma 2 turning berapa di terus di kalau- timing. Yes, kalau ini kita lebih mudah, jadi tinggal ngikutin gambarnya. Kalau kerjanya mah, kalau pas training emang lu nggak dikasih Oh iya sih, jam. iya sih. Kalau training tuh biasanya dikasih namanya map shifting tuh. Jadi kita nggak tahu posisi kita Kayak gimana. flying school lagi. Iya. Kalau pas training. Ada namanya homing. Jadi kita ngikutin si Flight instrument itu Iya, jadi kita homing sama navigate kita, jadi kita ngikutin itu, ya jarumnya kita ngikutin juga. Jadi Karena sama pas kayak kerjanya mah nggak sesuai itu. Jadi tujuannya buat kalau misalkan ada apa-apa. Ada trouble ya. Jadi kita Basic tahu cara harus basic punya. manualnya ya. Sampai nanti kita dites jadi kapten, kita ditesnya seperti itu. Ternyata lebih Basic ribet juga lagi. ya. Tapi Iya. sebenarnya artinya ribet kan artinya kalau misalnya kita mengikuti dari jenjang awal ke jenjang seterusnya kan pasti bakal mengerti sendiri ya. Betul. By hours ya jatuhnya. Betul, by hours. lu ceritain dong, Li, waktu sekolah pilot dulu gimana pengalaman lu? Kan lu satu Iya, iya, sebenarnya banyak kenangan. Gue pengen ngebongkar di awal sebenarnya. Gue datang sini gue nggak mau ngebongkar lu, mau ngebongkar dia nih. Lu disuruh ngebongkar dia. Salah datang nih. Gue juga datang di sini nih. Nggak, sebenarnya waktu sama Captain Amar sebenarnya waktu kita angkatan Dengan banyak Captain banget. lah, ya. Maksudnya Amar lah, maksudnya banyak banget kenangan-kenangan gitu ya pada saat pendidikan. Tapi sebenarnya mungkin pada saat dulu kita menjalaninya tuh kayak suatu apa ya, jatuhnya tuh kayak aduh ini cobaan banget nih, tapi justru makin di sini kita menganggap tuh jadi suatu cerita yang lucu gitu ya. Contohnya kayak Berkesan misal lah ya, berkesan. gitu kayak misalkan dimaki-maki lah, terus lagi santai-santai tiba-tiba ada instruktur misalkan dia marah-marah entah kenapa lah. Kan kalau di kita kan sistemnya itu kalau satu angkatan satu salah udah satu angkatan Ya, gitu, Bre. dua korsanya ada. Jadi kayak harus diapelin lah, dikasih tahu lah segala macam, paling itu sih. Jadi memang mungkin niatnya agak keras ya, memaki-maki juga masih dalam konteks normal juga. Ya sih. kontes Iya. itu konteksnya itu masih mendidik lah, Iya, mendidik. biar Jadi, disiplin bukan yang supaya emosi. mental kita pun jadi terlatih kan. Iya. Jadi kita istilahnya berguna kalau misalnya lagi ada masalah ya, dengan kita konsentrasi dengan penerbangan kita. Lagi digalakin aja kita bisa, apalagi Betul. gitu. Terus apalagi tuh artinya tuh dengan ada sistem seperti itu tuh jadi kita setiap angkatan itu bisa saling bahu membahu gitu. Misalnya kan di angkatan kita nggak ngerti ini, dia dimarahin, semua dimarahin. Pasti Dan ntar harus kita tahu nyamperin, semuanya. Harus bantu semua ya. Lo nggak ngertinya tuh di mana, kayak gimana gitu. Jadi kita Sama jadi, juga pasti ya Kak, di sana pasti lebih korsa lebih ada lagi kan, lebih saling membantu terus lagi. gara-gara dunia penerbangan juga ada beberapa kayak hal yang menurut gue jadi kayak gue simpen di diri gue gitu. Jadi dulu tuh mungkin pada saat kita belajar dan gue belajar, dulu gue berpikir oh nih orang berarti bodoh, nih orang pintar, nih orang bisa. Tapi pada saat gue masuk sekolah pilot itu gak ada yang namanya orang bodoh orang pintar tuh nggak ada. Orang bodoh sama orang pintar itu nggak ada. Cuman gue sekarang berpikirnya mungkin si A pintar karena dia lebih dulu tahu. Tuh. Berarti gua harus bisa tahu juga. Ngerti nggak? Jadi semuanya tuh balik lagi ke kemauan kita juga. Iya. Kadang beberapa kayak misalkan waktu pendidikan lah, ground segala macem, gue sempat kayak berpikir kayak aduh kayak gue nggak bakat. Tapi kadang-kadang gue juga berpikir juga gitu, ngelihat anak-anak yang lain, ini orang bisa kok gue nggak bisa. Nah semenjak itu kadang ada beberapa motivasi yang menurut gue ini harus jadi motivasi dalam hidup gue. Di dunia ini nggak ada orang bodoh, orang bego tuh nggak ada. Cuman ada orang yang lebih dulu tahu daripada kita. Tinggal kita gimana caranya untuk kita bisa lebih, maksudnya gimana caranya kita biar kita juga tahu biar sama kayak dia. Ya, caranya ya dengan kita menaikkan ya upgrade diri itu apa caranya kita baca lah apa Iya baca, kita kualitas sering baca. baca, kita mau gitu. Semuanya
ke kemauan juga gitu. Gue di Instagram gue nih, Li, suka bilang kapten ini lebih pintar, kapten ini nggak pintar. Tapi sebenarnya nggak tepat. Yang ada tuh di dunia penerbangan nggak ada pintar, nggak ada bodoh. Nggak ada pintar, nggak ada bodoh. Mana yang lebih rajin sama enggak aja udah. Nah, sama dia yang lebih tahu Lebih kita tahu. gitu. Nah terus kalau lu sendiri duluan dunia entertainment apa sekolah pilot? Sebenarnya ada ceritanya sih sebelum masuk gue sekolah pilot. Jadi gini. Jadi gue masih ingat banget tahun 2006 ya kalau nggak salah 2006 itu kan gue lulus SMA. Nah, terus gue lagi pulang ke rumah waktu itu habis latihan basket atau apa karena gue waktu itu atlet basket. Terus tiba-tiba ada sepupunya bokap gue namanya itu bintang 2 namanya Zaki Ambadar. AU Angkatan Udara, Om Zaki Ambadar. Datang, Mi, apa kabar? Segala macam cium tangan. Terus tiba-tiba dia ngeliat Ali. Lihat Ali, dia bilang kayak ke orang tuanya Ali, ke papa, kan manggilnya Sakip kan. Kip, ini suruh masuk Akmil aja. Karena badannya bagus bisa jadi penerbang. Nah, pas. Pokoknya masuk karena kan waktu itu kan ngerokok enggak, begadang enggak gitu ya. Ya udah akhirnya. Terus pas Ali ditawarin, pas berpikir, masuk Akmil. Pada saat itu pemikirannya, wah ini mah lagi masa muda nih. Artinya gini, kita kan masuk pendidikan, habis pendidikan terikat dinas. Pada saat itu pemikirannya kan, wah ya udah akhirnya daftar segala macam. Sengaja persyaratan nggak dikumplit-kumplitin biar nggak dipanggil. Daftar ke Kodam gitu. Daftar terus nggak dipanggil nih, bokap bingung kok nggak dipanggil ya, tahap pertama aja nggak dipanggil gitu. Terus tiba-tiba dia nyarain, udah daftarin aku ke Polda Jabar subuh-subuh. Diukur sengaja gitu ya. Diukur sengaja terus persyaratan lagi nggak kumplit-kumplitin gitu. Terus dia curiga juga, ini pasti yang aneh anak lu nih kata Om Ali kan. Ya udah semenjak itu dia ngomong daftarin sekolah penerbangan komersial, tapi disuruh papa yang ikut biar ngedikte persyaratannya. Akhirnya ke Halim daftar didikte persyaratannya apa aja bla 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 bla. Ya udah, alhamdulillah sih sampai sekarang bisa ke dunia sekolah pilot itu. Terus tadi yang duluan mana tuh pas itu antara entertain sama sekolah penerbangan? Duluan 2009 sama 2008 sih duluan entertain lah maksudnya. Tapi baru mulai lah, cuman waktu itu berbarengan sama masuk sekolah pilot. Makanya kan gua mungkin di angkatan Ali sama Amar yang paling sedikit rada mundur Ali ya. Soalnya kan Ali sempet hampir cuti hampir setahun Mar yang gara-gara syuting Serigala terakhir itu kan. Jadi lumayan terbengkalai juga lah. Itu film pertama deh? Iya, film pertama. Serigala terakhir waktu itu film pertama dan umur masih berapa ya? 21 apa ya? 21-an. Dan cukup sukses waktu itu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan cukup diterima oleh masyarakat lah. Naikkan nama Ali juga di situ. Amin. Sebenarnya yang bisa mendokrak nama Ali itu sebenarnya kan sebelumnya kan udah ada stripping, cuman kan pas sudah alhamdulillahnya waktu dapat rezekinya waktu memerankan pesantren Rock and Roll. 2011. Ada juga di situ ya. Iya. Peran utama, Bro. Oh, gua canda-canda. Lupa gua. Jadi gua enggak bercanda. Kelly kangen nggak sih lu terbang? Udah lama pasti nggak terbang nih. Jujur ya, bukannya gue lebay, cuman kadang gue suka kayak menghayal sendiri sih gitu. Maksudnya ngerasain feel pesawat descent, take off, landing, apalagi pas nge-flare lagi mau landing ya. Apalagi ngerasain kalau misalkan kita lagi bawa pesawatnya belum bisa diatur, terus kita main trims kan, kalau misalnya pesawat udah steady itu kayak enak banget gitu ya. Pas tangan ya kangen banget. Ya itu bener banget sih. Sampai sekarang pun kita udah jadi bar 4, kita masih menghayal loh. Bawa pesawat Cessna ya? Bawa pesawat yang kita sekarang bawa gitu, misalnya. Jadi kalau gue sering menghayal tuh lagi di kamar mandi, lagi duduk nih, lagi menghayal apa? Di kamar mandi iya kan. Jadi gue menghayal misalnya lagi rolling nih, tiba-tiba ada masalah sebelum V1 kita reject, gitu kayak misalnya. Jadi kita merefleksikan gerakan jadi kita lo juga. secara tidak langsung tuh berimajinasi tuh hal apa yang harus dilakukan di saat kalau terjadi apa-apa ya. Kak Karis gimana? Kalau gue enggak. kalau udah terbang udah, maksudnya kalau misalkan gue lagi di lapangan kan gue sebisa mungkin gue lepasin itu semua. Jadi kalau kerja. Tapi ada skalanya, misalkan gue mau terbang nih, perjalanan ke airportnya yang gue pikirin. Jadi di situ gue berimajinasinya di situ. Jadi plan berarti ya, dari bangun tidur, terus sampai flop. Tapi kalau udah selesai landing terus masuk ke hotel atau ke rumah, gue lepasin semuanya. Gue berusaha untuk nggak mau bawa itu kemana-mana. Bagus juga. Tapi dengan saat ini yang nggak terbang, kangennya ya pasti lah, kangen banget. Sampai bau afgasnya itu, bau afgasnya itu kangen men. Ya sama-sama gue juga kadang kalau ke apron kan, kalau lagi cek fuel segala macam. Iya. Ingat ya kita waktu masukin dipstick gitu kan, set itu baunya itu masih ciri khas banget ya, khas banget lah itu. Maksudnya kan gue kadang keren juga gitu ya, walaupun
pada saat itu kita bercandanya kan kita waktu itu overall kita oren-oren ya. Kadang suka bercanda, wih ini dinas kebersihan DKI nih gitu. Kadang-kadang bercandanya. Padahal kalau ngelihat orang kayak gagah nih, mungkin orang yang nggak tahu nih angkanya gila Auri gitu kan. Jadi mungkin teman-teman juga belum tahu nih kenapa overall kita warnanya terang kayak orange. Sebenarnya itu ada alasannya kenapa harus orange. Betul. Jadi alasannya tuh kalau misalnya ada apa-apa, tim Amit-amit yang mencari itu dapat mencari maksudnya artinya oranye itu untuk menunjukkan tanda pada saat naudzubillah min dzalik kalau terjadi eksiden di hutan apa segala macam, warna oranye itu kan sangat mencolok ya. yang terbang ke mata kita kan. Jadi lebih mudah dicari. Sama itu overall itu bukan sekedar overall tapi itu kan manfaatnya di anti bakar juga ya. Anti panas ya. Jadi api. Anti bakar tuh maksudnya artinya bukan kita pakai api terus jalan-jalan. Jadi pada saat terkena api itu masih kita punya waktu sekitar 5 menit untuk melepas overall itu untuk tidak lengket di badan kita sih. Makanya gunanya mudah dipakai, lebih mudah dibuka. Makanya kenapa harus kebanyakan kan Auri apalagi student itu harus pakai baju overall gunanya untuk itu, tapi amit-amit kita tidak berpikir kesananya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keselamatan sampai pensiun. Amin. Nah, nanti kalau ada yang nanya, terus kenapa pilot komersil nggak pakai overall juga? Nah, jadi singkat cerita, setelah ditelaah itu kan memang beda ya pilot komersil yang udah jadi sama yang masih siswa. Kalau siswanya terbang sama instruktur, ada beberapa sekolah yang nggak pakai overall, tapi itu pun dia harus terbang sama instruktur. Iya betul. Kayak ya ada beberapa sekolah lah yang nggak usah disebutin, tapi ketika dia terbang solo, mostly dia pakai overall. Harus. Iya. Jadi tujuannya kalau siswa itu kan jadi takutkan, amit-amit naudzubillah min dzalik ya seperti itu. Tapi kalau yang sudah profesional, yang sudah punya license, itu mereka lebih disiplin, lebih ketat dan insya Allah terjamin lah ya untuk secara prosedur. Jadi untuk kenapa-napanya lebih Amin. lebih sedikit lah. Ya, jadi artinya kita menggunakan overall itu bukan untuk sekedar menjalankan prosedur, tapi emang ada unsur keselamatan juga ya. Ada tujuannya. Ada tujuannya. Tapi nggak tahu juga ya, mungkin ini mah yang Ali rasakan gitu ya semenjak kita sekolah pilot itu tuh, jadi itu kita apa-apa tuh jadi lebih matang untuk mempersiapkan segala sesuatunya ya. Contohnya kita tuh jadi harus lebih matang untuk mempersiapkan satu step di depan gitu. Contohnya kayak misalnya kita habis terbang gitu ya, amit-amit gitu. Kadang kita lagi terbangnya tertake off segala macam bla bla bla, udah prosedur kita cek nih. Kadang-kadang waktu lagi terbang, amit-amit kalau misalnya gue terjadi aja, gue larinya ke sini harus gitu. Maksudnya enggak yang ya udah yang penting terbang dulu, naudzubillah min dzalik terjadi apa-apa, gue mikir nih kemana gitu. Jadi tuh semenjak kali masuk sekolah pilot tuh jadi sesuatu hal tuh harus dipersiapkan selangkah lebih maju gitu. Jadi kalau terjadi apa kita udah nggak panik ya. Kan biasanya kan sebenarnya kita diajarin itu juga ya. Kalau lagi terbang segala macam amit-amit terjadi sesuatu, pokoknya intinya kita nggak boleh panik. Kadang kepanikan itu kan justru bikin kita lebih celaka lagi. Iya, kita harus santai, relax gitu baru kita bisa mikir kemana. Makanya itu gunanya keputusan yang baik lah ya. Contohnya kayak bawa mobil gitu ya, kalau lagi bawa mobil segala macam gitu ya. Contoh kecil sih sebenarnya, nggak tahu stupid thinking atau gimana gitu. Kita lagi nyetir nih, lagi kebut segala macam, terus misalkan lagi kebut-kebut atau contohnya deh lagi jalan ngerayap hujan-hujan. Ali itu selalu pasti di belakang mobil itu setengah badan. Kenapa? Amit-amit di depan ada rem mendadak, kita glosor, jadi kita bisa buang ke kanan. Nah sampai segitunya gitu. Ya itu benar. Gue pernah nyoba buat mepet-mepetin mendadak dan akhirnya kecelakaan itu. Ciuman ya. Itu harus dihindari itu. Iya, jadi semenjak itu sih Ali jadi apa-apa tuh mempersiapkan selangkah lebih depan lah gitu. Oke Li, flashback ke belakang lagi nih. Lu masih inget gak waktu lu first solo, pengalaman lu seperti apa sih? Masih ingat banget itu kalau nggak salah tuh gue lagi di Halim, gue tuh nggak ada schedule kalau nggak salah. Terus waktu itu gue lagi kumpul di DPR, tempat yang kantin anak makan. Di bawah Pondang. Pokoknya itu tempat, karena kan di situ pokoknya kalau misalnya orang nggak terbang tuh pasti nongkrongnya situ. Bisa ngerokok, murah gitu. Terus tiba-tiba siapa ya waktu itu junior apa siapa gitu ya manggil gue, bilang gue dipanggil sama kakak. Gue kaget juga, hari ini ada apaan? Soalnya ada hal yang takutnya kesalahan gue yang gue nggak sadar nih gitu. Gue lari ketemu, tiba-tiba disuruh ganti baju overall gitu. Gue bingung kan, tapi nggak ada schedule. Suruh ganti baju overall, sedangkan gue nggak ada schedule mas. Tapi saya nggak ada schedule. Mau terbang nggak? Siap-siap mas, siap. Udah terbang. Ganti baju overall kan pada saat itu kan panik ya. Padahal kang nyuruh buru-buru gitu, enggak. Oh cepat, pokoknya 5 menit enggak. Guanya aja yang berubah. Jadi udah capek lah, pakai sepatu aja kan waktu itu ribet lah segala macam, pakai baju overall, larilah ke pesawat gitu. Udah capek, langsung free flight. Pesawat apa dulu?
Wah gitu gua Alpha Foto Charlie. Masih ingat aja? Masih ingat. Alpha Foto Charlie pokoknya itu pesawat paling enak landing Itu deh. pesawat gua juga solo loh. Pesawat dia Solo. Soalnya itu pesawat paling enak, paling jamin. Soalnya kan kita kalau misalnya lagi terbang Solo suka ditanya kan, lu pede pakai pesawat apa? Gitu suka ditanya. Nah, waktu itu Ali milihnya Alpha Foto Charlie. Sampai sekarang gue juga kalau terbang suka nginget-nginget registrasi pesawat lah. Pesawat ini lebih enak, pesawat ini ada ini. Jadi punya pesawat karakter masing-masing gitu ya. Kalau Alpha Foxtrot Bravo itu, gue masih ingat radar kanan harus diinjak mulu. Kalau pesawat gini ya terbang. Gue masih inget banget tuh triple delta itu berat. Ya pokoknya akhirnya gue udah segala macem, triplet segala macem, baca checklist sampai ngos-ngosan gitu. Kan soalnya kan kita pesawatnya pesawat autopilot ya. Soalnya kan autopilot bukan autopilot gitu. Terus soalnya nggak ada AC kan, nggak ada apa. Jadi AC-nya tuh kalau misalnya udah propeller udah hidup, udah dingin, udah surga gitu. Tuh keringetan lah segala Pasangin ya. Udah selesai terbang lah. Pas terbang tuh di atas tuh pokoknya dibikin mungkin uji mental kali ya. Uji mental pokoknya dibikin tuh kita paling bodoh deh udah. Apa yang kita lakuin salah mulu. Gua aja pribadi tuh di atas sampai mikir gini kayak salah gue di mana sih? Gue sampai ngecek ini bener nih, checkpoint bener, altitude bener gitu. Kan gue turning climb kan. Climb bener nih kemana? Udah di downwind, gue cek kan emang harus disebutin kan, speed sekian, altitude sekian, spasi one wing gitu. Udah, tamai sih kayak gitu-gitu dia pokoknya. Terus ngadepnya ke kanan mulu lagi, nggak tahu dia mungkin ke kanan nggak tahu pengen ketawa kali ya. Wah, pokoknya itu udah 2 kali. Pas udah after take off yang kedua, request lah dia. Wow, Full stop. ngedrop dong situ lah ya. Ya ngedropnya kan gue gitu, tensin gila di depan banyak orang kan cuma 2 kali touch and go. Kan orang kan minimal 8, 7 kan, 1 jam. Aduh, udahlah gue udah hopeless aja gitu. Terus salah gue taunya bener, dia request Solo. Di situ lah gue kaget juga. Gue masih ingat lagi, di downwind dia nawarin Solo. Solo ya? Tapi mas, iya apa enggak? Gue mikir di situ. Kalau gue, masalah kan dia udah Solo, angkatan gue udah Solo gitu, gue belum kan. Jadi gue pikir, ini gue ketinggalan juga nih anak-anak. Dan lu menurut dia kayaknya lu udah mampu gitu ya. Kan mungkin namanya penilaian instruktur beda kali ya. Dia suka melihat juga muridnya. Akhirnya pada saat itu gue berpikir, Kalau lu nggak Solo, gue nggak bisa. Tapi gue juga takut sama traffic. Pikir latihannya sore. Gak, maksudnya sebenarnya bukan gue takut tabrakan atau gimana, enggak. Cuma gue takutnya kalau misalnya di Halim kan kalau kita melakukan kesalahan harus ke tower lah segala macam. Iya. Laporan. Akhirnya udah lah, gue memberanikan diri kayak, ya mas siap. Ya walaupun itu, gue pas landing sih alhamdulillah lancar ya. Nah, tapi pada saat itu tuh, gue tuh beranggapan awal gue Solo itu 1 jam pak, hampir gue mau take off lagi pak. Ternyata kan ada namanya first Solo, second Solo, baru Solo. Gue hampir mau take off lagi pak. Itu kalau misalnya saking groginya gue kayaknya mau take off 2 kali. lagi. Iya. Terus kadang mungkin karena emang kita di Halim kan runway-nya panjang ya. Terus kadang-kadang suka ada yang namanya latihan cut airborne. Oh iya. Rasain dong cut airborne. Jadi kita after take off, engine-nya dimatiin. Gue pernah sama dia udah, gue tahu dia mau cut airborne. Gue tahan powernya. Terus dia gini-gini tangan gue. Udah mau tarik, mas, jangan mas. Brengsek lo, ditarik udah. Akhirnya, tapi bisa alhamdulillah. Karena suka kayak gitu sih. Apalagi kan kalau misalnya kita nggak tahu kan, atau kita misalkan nggak prepare dari awal, amit-amit ya. Jadi cut airborne itu gunanya buat kita melatih flare kita. Ngelatih flare kita. Bener gitu ya? Melatih flare, terus sama kalau feeling sih melatih untuk mental kita juga gitu kan. Suka ada orang, tapi jangan salah, kebanyakan orang itu kalau misalkan ada pesawat apa-apa dia pasti main tarik yuk aja. Sedangkan kita kalau main pesawat kan main speed kan, kita harus dapetin speed gitu. Iya, jangan sampai Dari stall. iya. Pernah gue hampir cut airborne tuh hampir stall pak. Hampir gue stall pak. Udah bunyi pak di cutter stallnya. Udah bunyi. Gara-gara pas di cut airborne gue main tahan aja pak. Harusnya kan gue main dorong aja cari speed harusnya. Tapi refleks semua kan pasti pesawat tuh orang pasti narik-narik aja. Gimana caranya speed berapa tarik yang penting bisa naik. Tapi sebenarnya kan nggak seperti itu. Kita harus main speed ya. Betul. Sama yang terjadi sama lo itu Mar. Insya Allah di Airlines aman. Tapi kadang suka gini ya. Ini kalau pemikiran Ali ya. Kalau Ali salah tolong dikasih tahu. Kadang suka ada orang tuh yang naik kayak ATR, pesawat kayak turboprop, high wing. Mereka tuh pada takut. Justru menurut Ali itu pesawat paling aman. Kenapa? Katanya kan kalau nggak salah, kalau misalnya pesawat engine mati, pesawat high wing itu masih bisa gliding kan? Iya. Kenapa ya orang-orang pada takut? Itu yang lebih bingung. Jadi semua pesawat pasti bisa gliding. Sekalipun itu helikopter pun masih bisa Bisa gliding. Namanya auto rotation. Apalagi pesawat makin canggih. Tapi kebanyakan orang
apalagi kayak dunia entertain ya kan, kita kalau syuting suka ke pedalaman mas gitu. Jadi nggak bisa pesawat jet di situ. Gue naik baling-baling, gue parno. Padahal menurut Ali sering bilang justru itu baling-baling tuh paling enak tuh pesawat. Iya. Bisa gliding, terbang santai. Betul. Dan masih ada windmilling gitu. Windmilling. Jadi sebenarnya kalau di anggapan orang mereka ngeliat bentuk gitu. Ngeliat sampul. Karena ngeliat sampulnya kayak gitu jadi kayak nggak meyakinkan. Orang tuh mikirnya pokoknya jet, pesawat modern tuh jet. Iya. Selalu begitu. Padahal justru ATR tuh gila pesawatnya. Pesawat canggih saudara. Itu cita-cita sih pesawat gue, insya Allah ya, doain. Maksudnya Al juga kan emang artinya walaupun lagi sibuk di dunia entertain, bisnis segala macem, tapi emang gue harus apa ya, ibaratnya harus menuntaskan sekolah pilot yang udah gue jalanin. Gue harus masuk Airlines untuk jadi anak cucu gue. Jadi lu ada Lu masih punya cita-cita ke situ ya? Masih. Malah rencana sih Ali berpikirnya pengennya sih ke chopper ya, terbang chopper. Pengennya rencananya karena Bos, kondisikan bos. karena pemikirannya pengen terbang santai aja lah gitu. Maksudnya artinya pilot tuh cita-cita gitu. Cuman selagi kita bisa cari uang di udara, kalau memang kita punya kesempatan cari duit di darat, kenapa enggak? karena lu emang cita-cita ya, maksudnya lu impian lu kan. Cita-cita maksudnya artinya pride-nya beda ya. Pride-nya beda. Lu mau bawa pesawat, lu mau bawa mobil tercepat di dunia, F1 atau apa, orang bisa, Pak. Iya kan? Tapi orang kalau misalnya lu bawa pesawat jet atau bawa pesawat, semua belum tentu bisa, Pak. Tuh. Iya kan? Kita harus pride-nya beda sih. Tapi kenapa lu pengennya bawa chopper nanti? Helikopter. Kayaknya Lebih satu jarang. karena waktunya tepat. Enggak sih, sebenarnya sama-sama gede, cuman kepikiran pada saat itu kayaknya bawa chopper keren ya. Sebenarnya bawa fixing juga keren kan, kalau Atau lu enggak, kalau chopper itu kan gatari, Pak. Tahu nggak gatari? Apa tuh? Gagah tanpa pramugari. Enggak gitu, tapi ya sama-sama lah, beda, cuman keinginan sih bawa chopper juga. Ya sebenarnya pengen bawa fixed wing, pengen. Mungkin nggak tahu nih, kalau misalnya emang ntar kalian berdua membantu saya untuk sekolah chopper dan semuanya berjalan lancar ya chopper. Kalau misalnya emang ntar ke depannya pengen masuk ke airline ya insya Allah. Karena gini Li, airlines-nya fixed wing, choppernya lu beli sendiri. Nah, Jadi kayak langsung itu. hidup dua-duanya. Kayak Mr. Grey. Dia Mr. yang apa? film 50 Shades of Grey itu loh. Woi, bawa chopper sendiri kan. Heeh. Woi, jemput Keren. pacar lu ya kan. Tuh bentar. Pacar lu siapa? Hah? Pacar, calon kali. Woi, Asik. asik. Ya doain lah tahun ini semoga jodoh dan menikah. Amin. Doakan. Amin. Mas Ya, Boy ini kita udah lebih doakan. dulu ya. Nggak tahu kabelat, nggak tahu emang udah pengen waktu itu. Berapa tahun lu? 10 tahun Kapan tuh? nikah. Yang apa? Lu sekarang Lu 7 tahun ya, 78. Hampir 9 tahun. Enggak Kan 2012. Enggak bosan ya? Bosan ada, ya pasti. Namanya manusia ya kan, pasti bosan ada. Tapi Bosan apa dulu nih maksudnya? Bohong kali, Chan. Tapi kan namanya juga udah sayang sama istri gua dan anak gua, pasti ya gua. Betul, insya Allah lah ya, sama. Dan kalau sampai habis dunia akhirat pulang terbang tuh, kalau kita capek pulang terbang tuh ngeliat Anak keluarga ya? tuh, Ngeliat anak anak istri tuh wah rasanya hilang semua. hilang semua capeknya. Ya, tapi kan kalau misalnya udah nikah tuh enaknya apapun yang kita kerjakan, kita cari duit, cari apa kan jelas untuk Ada apa kan. tujuannya. Ya kan kalau misalkan kita mungkin sekarang posisi gua lagi single kan, mungkin entah itu hobi entah apa gitu. Iya. Cuman ya menyempurnakan agama lah, gila bahasa gua berat. Pak Haji. Ya makanya ntar kapan-kapan dong tuh bagi siapa aja yang mau mau nyobain bawa pesawat, sensasinya segala macam, langsung aja makanya cek di IG-nya, sering-sering nonton channel YouTube ini Iya. apa? Cockpit apa? Bisa Ntar ditulis di bawah ini ya. Di bawah ini ntar ditulis. Iya, Langsung nanti daftar pengen- aja. Pengen nyobain terbang, bawa simulator, bawa pesawat sama kita. Nanti kadang-kadang ada Om Ali juga ikutan sama kita, Iya. bisa Iya. ikutan di Born to Fly Indonesia. Betul. Dan jangan lupa di channel kita ini Cockpit View selalu ada informasi dan artis-artis sneaker tentunya. jangan lupa subscribe ya channel ini. Subscribe dan follow IG-nya. Kapan lagi ngerasain bawa pesawat dan simulator. Ya, anyway, thank you banget ya lu udah mau ikut Thank you di banget, acara Lik. kita ini. Gue yang thank you banget. Li, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman kita nih yang penyuka penerbangan di apa maksudnya di dunia aviasi nih, pesan-pesan buat mereka-mereka yang suka sama penerbangan, ada pesan nggak buat dari Ali? Kalau gue sih sebenarnya lebih ke student ya. Karena kan gue belum ngerasain 100% di airlines segala macam, gue nggak tahu, cuman gue lebih
ke student aja sih, bagi orang yang ingin belajar sekolah pilot gitu segala macam. Kalau misalnya lu menemukan kendala atau lu ngerasa lu nggak bakat, lu nggak boleh punya pemikiran seperti itu. Karena seperti yang gua katakan di awal tadi, sebenarnya di dunia pilot itu nggak ada yang namanya orang tuh bodoh, orang pintar tuh nggak ada. Cuman ada orang yang lebih cepat, lebih tahu dia daripada lo. Jadi makanya lo terus aja, lo belajar Berusaha segala ya. macam. Jangan patah semangat dari teman-teman. Nah, pokoknya lo pasti bisa kok toh. Untuk melewati segmen pertama aja dari tes knowledge, bahasa Inggris segala macam itu nggak mudah Pak. Kalau misalnya emang lo nggak bakat dari awal ya lo nggak bakal masuk gitu. Terus sama lo mempersiapkan fisik lo, mata lo segala macam. Berarti dari awal tuh harus benar-benar jaga kesehatan. Betul, jaga kesehatan, caranya olahraga, jangan bergadang. Tuh. Kalau bisa jangan merokok. Jangan mabok. Wah, nggak bercanda. Beneran? Beneran? Jangan mabok kalau lagi mau terbang. Iya, jadi ada aturan tuh 8 jam sebelum throttle and botol. Itu ada. Tapi kalau bisa jangan sama sekali kena alkohol. Haram. Tuh Oke sekali. teman-teman semuanya, thank you for watching this channel. Sampai ketemu lagi, gitu ya. Yes. Ayo dong ngomong dong Mar, apa? Oke, teman-teman semua, terima kasih udah nonton acara ini bersama kita Covid View dan Ali Syakib. Nantikan acara-acara selanjutnya yang lebih menarik, tentu juga bersama Ali Syakib. Dan bintang tamu yang lain, makanya Betul. jangan lupa langsung subscribe ya. Supaya kita bisa membuat bisa biar semangat, lebih semangat, terus kalian juga bisa dapat notifikasi kalau misalnya ada video-video baru. Oke. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.